Shalom, salam sejahtera. Saya Tabita Lewa Kabesi akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kolokium Theologicum Membangun Teologia PAK dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia. Dosen pengampu Pendeta Dr. Marulak Pasaribu, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, Program Doktoral. Pendahuluan. Realita yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Indonesia merupakan negara yang paling majemuk di dunia. Dalam konteks Indonesia, membangun teologi PAK menjadi amat penting karena penganut agama Kristen adalah minoritas di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, teologi PAK harus mampu memahami isu kemajemukan sebagai sesuatu realitas yang terberi, tidak dapat diabaikan dan dihindari. Teologi PAK memahami dan mengajarkan umat Kristen di gereja, lingkungan pendidikan, maupun di masyarakat untuk mencintai sesama dan membangun hidup yang penuh kedamaian. Teologi PAK tentu dipahami sebagai bidang ilmu yang wajib diajarkan di setiap lembaga perguruan tinggi sebagai lembaga tertinggi pendidikan, mengacu pada kurikulum perguruan tinggi di dalam Permenristek nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi wajib memuat mata kuliah agama. Ketika berbicara pendidikan dan pengajaran, yang dimaksud adalah bagaimana Alkitab digunakan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menyajikan tentang model pembelajaran serta makna-makna teologisnya. Model pembelajaran yang berlandaskan pada nilai-nilai esensi firman Tuhan mampu membawa peserta didik untuk tidak menjadi radikal, tetapi hadir sebagai garam dan terang, ditempatkan di tengah-tengah masyarakat, berdampak dalam panggilan sebagai saksi di tengah-tengah masyarakat. Dalam tanggung jawabnya di tengah masyarakat majemuk, tidak mudah bagi PAK untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang bisa menjawab berbagai persoalan yang begitu rumit di masyarakat yang pluralitas. Metode mengajar yang kaku, kurang reliabel untuk menata keberadaan PAK dalam menjawab tantangan modernisasi di era Society 5.0 adalah tantangan tersendiri. Memberitakan karya dan firman Allah dalam kemajemukan dituntut orang Kristen yang terpanggil untuk tetap setia di dalam teori dan praktek pendidikan Kristen. Para pendidik Kristen seharusnya memiliki orientasi teologi yang injili agar dapat melakukan usaha terpadu untuk memastikan dimilikinya cara pandang Alkitabiah yang memberikan orientasi esensial kepada teori dan praktek pendidikan Kristen. Selain itu mampu menggabungkan cara pandang dari berbagai disiplin ilmu. Definisi dan batasan topik. Kata teologia berasal dari kata-kata Yunani, theos yang berarti Allah, dan logos yang berarti perkataan, pikiran, percakapan. Dengan demikian, teologia adalah berpikir atau berbicara tentang Allah. Seseorang berteologia dalam membangun PAK berarti pertama kognitif, afektif, dan psikomotorisnya mengenai Allah yang berasal dari Alkitab. Kedua, pengalaman hidupnya. Keduanya saling mempengaruhi dan memperlengkapi lahirnya teologia seseorang, saling melengkapi, menyatu dengan dasar Alkitab yang kuat. Dalam firman Tuhan yang memerdekakan mereka di samping memperlengkapi mereka dengan sumber iman, khususnya pengalaman berdoa, firman tertulis atau Alkitab, dan rupa-rupa kebudayaan, sehingga mampu melayani sesamanya, termasuk masyarakat dan negara, serta mengambil bagian secara bertanggung jawab dalam persekutuan Kristen. Berkaitan hal tersebut, Randolph Cranmiller menyatakan, kita tidak dapat berpikir secara serius tentang PAK tanpa melibatkan teologi. Dari pernyataan ini kita dapat menyimpulkan bahwa PAK tidak bisa terlepas dari teologi. Begitu juga sebaliknya, materi yang diambil dalam PAK berasal dari ilmu teologi yang sudah dipelajari para teolog, yang tentunya semua berasal dari Alkitab dan berpangkal pada Allah Sang Pencipta. Hal ini berarti teologi yang dianut seseorang turut menentukan isi dan metode pengajaran yang akan disampaikan gereja. Teologi menjadi sumber dan arah bimbingan iman serta perbuatan yang dikerjakan umat beriman di dunia. Teologi PAK artinya PAK berpokok pada Allah sendiri karena Allah yang menjadi pendidik agung bagi umatnya.
E.G. Homresen, halaman 2. Menurut J.S. Furneval, tahun 1991, masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat yang terdiri atas 2 atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu keadaan politik. Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia ia disebut sebagai suatu tipe masyarakat daerah tropis, di mana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Kedua, menurut Clifford Geertz, tahun 1995, masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing subsistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Alasan topik ini penting. Yang pertama, menurunnya minat PAK dalam kontekstual kemajemukan. Yang kedua, digitalisasi dan degradasi generation. Yang ketiga, kurangnya pemahaman PAK menjadi sumber konflik intern dan ekstern. Yang keempat, otoritas dan wibawa Alkitab terkalahkan dalam era digital. Teori-teori pengertian PAK. Menurut Pasmino, dalam bukunya Fondasi Pendidikan Kristen menyatakan, PAK adalah pendekatan Injili pada pendidikan agama, menekankan pada 4 elemen unik yang secara teratur merupakan teologi utama: otoritas Alkitab, pentingnya pertobatan, karya penebusan Yesus Kristus, dan kekudusan pribadi. Menurut Hieronymus, PAK adalah pendidikan yang tujuannya mendidik jiwa sehingga menjadi bait Tuhan. Menurut Haryanto GP dalam bukunya Pendidikan Agama Kristen dalam Alkitab dan Dunia Pendidikan Masa Kini, menyatakan PAK adalah dasar Alkitabiah yang perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi pusat proses pendidikan. Menurut E.G. Homresen, dalam bukunya Pendidikan Agama Kristen, mengatakan PAK adalah guru PAK yang sadar akan maksud pekerjaannya, yaitu supaya Tuhan dapat memakainya untuk menanam dan memelihara bibit iman di dalam hal setiap anak didiknya. Dengan menerima pendidikan itu, seluruh pelajar, tua dan muda memasuki persekutuan iman yang hidup dengan Tuhan sendiri, dan oleh dan di dalam Dia mereka terhisap pula ke dalam persekutuan jemaatnya yang mengakui dan mempermuliakan namanya di segala waktu dan tempat. Kompleksitas kemajemukan. Indonesia terdiri dari beragam agama, suku, tradisi, dan budaya yang tersebar di paling kurang 13.466 pulau. Maka dengan bangga Indonesia sering disebut sebagai bangsa yang paling majemuk sedunia. Situasi sosial yang beragam tersebut kerap disebut dengan istilah kemajemukan, keberagaman, dan pluralitas. Dalam bahasa Indonesia, kata kemajemukan berasal dari kata dasar majemuk. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mendefinisikan majemuk yang pertama, terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kesatuan. Istilah kemajemukan sama dengan keanekaragaman. Sementara kata pluralitas adalah serapan dari bahasa Inggris plurality yang digunakan untuk menunjuk pada hal yang lebih satu. Namun untuk memahami secara lebih dalam kemajemukan atau keanekaragaman itu, tidak cukup hanya dengan mengetahui angka-angka yang secara umum dipakai sebagai indikator kemajemukan. Tidak pula cukup hanya dengan mengetahui nama-nama agama, suku atau ras dan seni budaya. Sebab kemajemukan itu sangatlah kompleks. Misalnya kemajemukan agama. Untuk memahami kompleksitas dan dinamika di dalamnya, perlu diketahui dan dipahami bahwa di dalam agama-agama itu terdiri pula dari aliran, kelompok, dan pemikiran, serta tradisi yang pada hal-hal tertentu ia menyangkut identitas yang beragam. Jadi akhirnya kemajemukan agama itu menyangkut juga kepelbagaian dan perbedaan sejarah, konteks budaya, dan tradisi masyarakat di mana masing-masing agama itu hadir. Ciri-ciri masyarakat majemuk. Ciri-ciri masyarakat majemuk menurut Pierre L. van der Berg 1991, 1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda-beda satu sama lain. Kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Ketiga, kurang mengembangkan konsensus di dalam
di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif, seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kelima, secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. PAK dalam Perjanjian Lama. Pengajaran sudah dimulai dari Allah sebagai guru agung. Nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi guru bagi seluruh kaumnya. Sebagai kepala keluarga dan bapak-bapak dari bangsanya, mereka bukan saja menjadi imam yang merupakan pengantara antara Tuhan dan umatnya, tetapi juga menjadi guru yang mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang mulia itu dengan segala janji Tuhan yang membawa berkat kepada Israel turun-temurun. Tuhan telah memilih dan memanggil Abraham dari jauh untuk melayani kehendaknya yang agung itu guna keselamatan umat seluruh manusia. Bimbingan dan maksud Tuhan itu perlu dijelaskan kepada segala anak cucu mereka. Ishak meneruskan pengajaran yang penting itu, kemudian anaknya Yakub juga menanamkan segala perkara ini ke dalam batin anak-anaknya. Yusuf menyimpan pelajaran-pelajaran itu dalam hatinya kemana saja ia pergi, ketika dalam pengasingan sekalipun, sehingga pengetahuan akan janji-janji Tuhan tetap terpelihara oleh bangsa Israel. Tuhan telah memasuki hidup mereka, karena Tuhan mau memakai bangsa ini sebagai alatnya. Atas perintah Tuhanlah kesadaran itu dipupuk dan diperdalami dengan jalan memberikan pengajaran kepada setiap angkatan. Nabi Musa dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya dari penindasan. Selain menjadi panglima dan pemimpin, dia menjadi guru dan pemberi hukum-hukum bagi mereka. Menjadi guru adalah hal yang penting karena Musa mendidik mereka di padang belantara dan mengatur pendidikan itu dengan jitu dan tepat agar pengajaran agama yang memberi dasar seluruh kehidupan umat Tuhan dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya. Demikianlah masa demi masa dapat ditinjau sambil menunjukkan perhatian kepada seluruh aspek pendidikan agama di antara bangsa Israel tatkala mereka sudah mendiami tanah perjanjian. Pada zaman hakim-hakim, muncul seorang pemimpin dan guru besar yaitu Samuel dan tokoh-tokoh para nabi, baik yang bekerja di masa raja-raja pertama maupun yang tampil ke muka dengan khotbah yang berapi-api pada waktu raja-raja berikutnya. Selain mereka, imam-imam dan bait suci, mereka juga menerangkan serta memelihara undang-undang mengenai kebaktian. Mereka mengajarkan hukum-hukum tentang kebersihan dan kesehatan, makanan, pantangan dan perhubungan, kelamin, hukum mengenai pembangunan rumah dan mengenai sistem pengadilan, ada yang mengenai pakaian dan riba, perkawinan dan perceraian nikah, pertanian dan peternakan. Israel pada waktu itu segala sesuatu harus saling membantu dan bekerja sama untuk mendidik anak-anak dan orang dewasa agar menjadi anggota persekutuan agama. Seluruh pendidikan itu bersifat agama. Tak ada sebagian pun dari segala lapangan hidup manusia yang tidak dipengaruhi dan dikuasai oleh agama. Pendidikan itu dimulai dalam masing-masing rumah tangga dan diteruskan ke dalam kebaktian-kebaktian umum dan pengajaran tentang Taurat Tuhan. Kitab Ulangan. Menurut Pasmino dalam buku Fondasi Pendidikan Kristen, dalam Taurat, kitab Ulangan adalah kitab yang utama dalam hal menggariskan norma-norma yang harus ditaati oleh komunitas iman dan dijabarkan kepada generasi berikutnya. Dalam Ulangan 6 ayat 1-2, 4-9, Musa digambarkan sedang menasihati umat Israel untuk mengingat perbuatan-perbuatan Allah dalam perjalanan sejarah mereka, untuk mengajarkan perintah-perintahnya, dan di atas semuanya itu adalah untuk mengasihi, menunjukkan sikap takut dan melayaninya. Lewat pengajarannya, Musa memanggil komunitas beriman untuk menghubungkan iman mereka kepada Allah dengan seluruh aspek kehidupan mereka. Perikop dalam kitab Ulangan ini memberikan ide-ide baru yang berkaitan dengan tujuan pendidik, peserta didik, konten, dan latar pendidikan yang alkitabiah. Mandat pendidikan di dalam Ulangan 6 ayat 4-9 berisi tentang kewajiban untuk menyampaikan perintah-perintah Allah kepada generasi selanjutnya. Tujuan akhirnya adalah menanamkan kasih akan Allah yang diekspresikan lewat kesetiaan dan ketaatan. Mengasihi Allah identik dengan menjawab panggilan yang unik, bersikap taat, melakukan hubungan hukum Allah, mengindahkan dan mendengar suara Allah, dan melayani. Kasih kepada Allah diekspresikan di dalam ketaatan terhadap perintah Allah dan di dalam bentuk memberikan diri sepenuhnya hati, jiwa, dan kekuatan. Mengajar berarti terus menantang para pendengar untuk memberikan respon hidup secara total kepada Allah
dalam bentuk dedikasi sepenuhnya. Bab dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus, pengajaran agama dalam Perjanjian Baru, tentu saja pertama-tama dan khususnya kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus sendiri, di samping jabatannya sebagai penebus dan pembebas. Tuhan Yesus juga menjadi seorang guru yang agung. Keahliannya sebagai seorang guru umumnya diperhatikan dan dipuji oleh rakyat Yahudi. Mereka dengan sendirinya menyebut dia rabi. Ini tentu suatu gelar kehormatan yang menyatakan betapa ia disegani dan dikagumi oleh orang sebangsanya selaku seorang pengajar yang mahir dalam segala soal ilmu ketuhanan. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang biasa mengajar mereka. Yang menjadi tujuan pengajaran Tuhan Yesus bukanlah untuk membahas berbagai pokok agama dan susila secara ilmiah atau secara teori saja, melainkan untuk melayani tiap-tiap manusia yang datang kepadanya. Setiap orang dikenal dan dipahaminya masalah-masalah yang dipergumulkan orang itu. Cara mengajarnya sangat istimewa pula. Biasanya Tuhan Yesus tidak membentangkan suatu ajaran dengan menyuruh orang mempercayai itu, tetapi ia menolong mereka berpikir sendiri dan menarik kesimpulan sendiri dari apa yang telah dijelaskannya kepada mereka. Banyak metode yang dipakainya dan segala metode itu masih penting dan perlu dipelajari oleh setiap guru agama masa kini. Ia menggunakan perumpamaan, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, juga memperlihatkan apa yang dimaksudkannya. Seperti tatkala ia memeluk anak-anak dan memberkati mereka, atau membasuh kaki mereka agar mengajar mereka kerendahan hati. Paulus, Rasul Paulus adalah seorang guru yang ulung. Ia adalah tokoh penting di lapangan agama. Dia dididik untuk menjadi rabi bagi bangsanya. Ia mahir dalam pengetahuan dan Taurat, dan ia dilatih untuk mengajar orang lain tentang agama kaum Yahudi. Setelah Tuhan Yesus memasuki hidupnya, Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang terdorong oleh hasrat yang berapi-api untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus. Dalam setiap kesempatan, ia mengajar orang Yahudi dan kaum kafir tentang kehidupan bahagia yang terdapat dalam Injil Yesus Kristus. Di hadapan imam-imam dan rabi-rabi Yahudi, di hadapan rakyat jelata, di setiap desa dan kota yang dikunjunginya, ia mengajar raja-raja, wali-wali negeri, orang cendekiawan, kaum budak, laki-laki dan perempuan, orang Asia, orang Yunani, dan orang Romawi. Ia mengajar segala golongan manusia dalam keberagaman. Banyak orang merasa sangat tersinggung, tetapi tidak sedikit juga yang tertawan oleh kuasa bahasanya. Paulus mengajar di segala tempat. Tidak ada yang dianggapnya kurang layak untuk menyampaikan berita tentang juru selamat dunia. Rasul Paulus juga banyak mengajar lewat surat-surat segala persoalan dan kesulitan yang muncul dalam jemaat yang didirikannya itu, ataupun yang timbul di antara kaum Kristen yang belum dikunjunginya. Semua itu dipakai untuk menguraikan pokok-pokok kepercayaan atau kesusilaan Kristen yang bersangkutan dengan hal-hal tersebut. Surat-surat Paulus sampai sekarang merupakan pengajaran tak ternilai harganya bagi setiap orang Kristen di segala tempat. Dasar teologis PAK adalah alasan Alkitabiah tentang pentingnya pengajaran PAK yang terdiri dari tugas, proses, dan tujuan PAK. Tugas PAK mengajar. Dasar tugas teologis tersebut terdapat dalam amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Dengan kata lain, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh para murid, yaitu memberitakan Injil, membaptis, dan mengajar. PAK berhubungan dengan mengajar. Sasaran menginjil, membaptis, dan mengajar adalah menjadikan mereka sebagai murid. Proses PAK memuridkan. Definisi singkat PAK yaitu memuridkan. Rasul Paulus menekankan pentingnya pemuridan dalam pesannya kepada Timotius. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang cakap mengajar orang lain. Ayat tersebut menekankan bahwa tujuan mengajar adalah agar dapat mengajar kepada orang lain. Inilah yang dimaksud dengan pemuridan. Tujuan PAK murid dewasa. Tujuan PAK adalah mendewasakan para murid Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 11-13. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan mengajar
adalah menjadikan murid dewasa dan bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuan ini harus dicapai selama murid-murid Kristus masih hidup di dunia ini. Membangun teologi PAK dalam masyarakat majemuk, PAK adalah usaha sadar dan terencana dalam menempatkan Yesus Kristus sebagai poros pengajaran dalam pertumbuhan iman Kristen dengan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar para peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka untuk memiliki kekuatan rohani, yaitu melandaskan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya oleh kompleksitas masyarakat. Orang Kristen tinggal dan berbaur di tengah masyarakat yang majemuk, meliputi agama, adat istiadat gereja, tingkah sosial, dan golongan. Dalam hal ini, sentuhan keyakinan akan saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak. Sentuhan itu dapat melalui pendidikan formal, non-formal, atau pengaruh lingkungan masyarakat. Hal ini menjadi sumber konflik intern dan ekstrem. Supaya hal ini tidak terjadi, pemahaman tentang agama perlu diberikan agar tercipta kerukunan dan terhindar dari konflik. Hal ini diharapkan memperkaya iman, menciptakan suasana damai dan persaudaraan antar umat beragama di Indonesia. Gereja adalah pemegang mandat pelaksanaan PAK. Gereja harus selalu aktif merumuskan paradigma, metode, dan kurikulum PAK. Meskipun saat ini, kementerian tertentu sepertinya juga mengambil bagian dalam menyusun kurikulum PAK, terutama yang dilaksanakan di sekolah-sekolah formal, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Gereja perlu kerjasama dengan sekolah-sekolah teologi untuk merumuskan desain dan model PAK yang cocok untuk Indonesia. Konteks kemajemukan dan dinamika masyarakat termasuk beragamnya masalah sosial, politik ekonomi, dan ekologi senantiasa harus direfleksikan dalam pelaksanaan PAK. Paradigma PAK ekumenis transformatif dapat diproyeksikan sebagai basis model PAK yang relevan di Indonesia. Paradigma ini memungkinkan pengajaran PAK tidak hanya berorientasi pada kognitif, tapi juga behavior, perubahan perilaku yang dimulai dari kesadaran kritis, kepekaan terhadap dinamika masyarakat dengan memberi perhatian antara lain pada masalah hak. Menurut Haryanto GP dalam bukunya Pendidikan Agama Kristen dalam Alkitab dan Dunia Pendidikan Masa Kini, beliau mengatakan pengetahuan yang benar tentang kebenaran adalah modal dasar yang kuat untuk menghadapi penyesatan. Pengetahuan utama tentang kebenaran meliputi beberapa tema utama kekristenan, yaitu pentingnya diadakan dialog antar umat beragama mendapatkan perhatian khusus saat ini. Hal ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, secara eksistensial, karena keberadaan kita yang mempunyai agama yang berbeda dan hidup bersama-sama dalam sebuah masyarakat. Kedua, secara ideologis, orang percaya mempunyai pandangan dan perhatian terhadap agama lain. Dalam konteks ini, setiap orang tidak hanya mempunyai pandangan dan perhatian terhadap agamanya sendiri, tetapi juga yang beragama lain. Dialog penting dilakukan karena dengan berdialog, mau menerima perbedaan untuk saling menghormati dan menghargai, dapat menghasilkan kedewasaan iman semua pihak serta menjadi katalisator yang kuat untuk kebaikan. Jika dilakukan dengan penuh simpati dan rasa hormat terhadap integritas pihak lain, hal ini dapat meningkatkan perkembangan rohani dan memperkaya semua pihak serta membawa kesejahteraan bagi manusia. Pasmino berangkat dari pengalamannya melayani di berbagai gereja yang multikultural dan bervariasi dalam hal teologi di seluruh dunia selama 20 tahun, menantang beliau untuk melihat perkembangan pendidikan Kristen agar pendidikan terus mengeksplorasi praktik disiplin yang digunakan untuk membentuk konsep pendidikan Kristen yang menyeluruh dan terintegrasi, dibangun atas 7 fondasi. Yang pertama, fondasi Alkitabiah. Alkitab adalah fondasi pertama yang mendasari praktik pendidikan Kristen. Kitab suci adalah sumber yang paling esensial untuk bisa mengerti keunikan Kristen dalam pendidikan. Orang Kristen hidup dalam masyarakat majemuk, mereka bingung menghadapi keberagaman teori pendidikan yang dikembangkan dalam masyarakat kontemporer. Dalam situasi seperti ini, eksplorasi terhadap fondasi Alkitab akan menjadi standar penting untuk menilai dan mengevaluasi praktik pendidikan. Semua pendidik mempunyai model dan paradigma dalam mempraktikkan pengajaran mereka. Model-model tersebut harus diuji apakah didasarkan pada fondasi Alkitabiah atau tidak. Model yang terintegrasi, dalam model ini salah satu basis menggambarkan pendidikan untuk pemberitaan kerigama yang bertujuan membuat orang mempertimbangkan komitmen pribadi mereka kepada Yesus Kristus. Tugas pemberitaan ini mencakup pengajaran dan khotbah tentang Injil yang dilakukan bersamaan dengan pelayanan penginjilan. Basis kedua melambangkan pendidikan bagi komunitas.
atau koinonia, persekutuan dengan Allah dan orang Kristen lainnya. Pendidikan seperti ini mencakup proses pelatihan, pengajaran, dan pemeliharaan yang memampukan seseorang bertumbuh dan dewasa dalam iman mereka. Basis ketiga melambangkan pendidikan bagi pelayanan atau diakonia, pelayanan kepada Allah, kepada orang lain, dan kepada dunia. Dalam konteks masyarakat yang lebih luas, mempraktekkan pelayanan yang bernuansa inkarnasi sebagai sarana bagi kuasa transformasi Kristus yang berkuasa secara efektif dalam lapisan masyarakat yang berbeda-beda, menjadi garam dan terang dalam berbagai organisasi dan institusi, dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran dalam berbagai struktur ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan kehidupan bergereja. Fondasi teologis. Ketika Alkitab dijadikan sumber esensi dari inti pengajaran dan sebagai pernyataan ilahi, orang Kristen Injili sudah diajarkan untuk memegang teguh sumber Alkitab di dalam seluruh area iman dan kehidupan mereka dengan serius. Para pengajar akan mengarahkan seluruh praktik berbagai prinsip yang dianut bersumber dari Alkitab sebagai dasar teologis. Secara umum, orang Injili cenderung menekankan pendekatan teologi dalam pendidikan dan bukannya pada pendekatan lain yang menyoroti ilmu sosial. Secara khusus, orang Injili cenderung menekankan lebih kepada teologi proporsional daripada teologi pembebasan, teologi proses, teologi eksistensial, teologi neo-ortodoks, teologi natural, atau teologi-teologi lain di dalam usaha pendidikan mereka. Karena itulah orang Injili lebih menyukai istilah pendidikan Kristen daripada pendidikan agama, untuk menegaskan penekanan pada perbedaan aspek-aspek kekristenan dalam teologi yang memandu pola pikir dalam praktik pendidikan. 4 elemen yang ditekankan dalam fondasi ini: otoritas Alkitab, pentingnya pertobatan, karya penebusan Yesus Kristus, dan kekudusan pribadi. Fondasi filosofis. Filsafat secara harafiah bisa diartikan sebagai cinta akan hikmat. Orang Kristen diingatkan dalam kitab suci bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, dan bahwa takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan atau hikmat. Suatu klaim selanjutnya yang menakjubkan adalah dalam Kristus tersembunyi segala rahasia hikmat dan pengetahuan. Sebagai suatu disiplin akademis dalam ilmu filsafat, filsuf berusaha menyusun seluruh pengetahuan secara koheren dan berusaha untuk membahas segala sesuatu yang telah menjadi perhatian utama manusia, dengan tujuan untuk membedakan apa yang sejati, apa yang baik, apa yang benar, apa yang nyata, dan apa yang berharga. Beberapa pokok mengenai filsafat metafisika adalah studi tentang apa yang menyatakan tentang natur realitas dan apa yang dinyatakan dalam realitas tersebut. Dalam studi metafisika dapat diajukan pertanyaan apa yang nyata, dan metafisika mencakup beberapa disiplin ilmu seperti teologi, antropologi, ontologi, dan kosmologi. Teologi adalah studi tentang Allah, di mana berfungsi sebagai fondasi esensial bagi para pendidik teistik. Sementara antropologi adalah studi tentang manusia, masyarakat, dan budaya. Ontologi adalah studi tentang keberadaan manusia dan kehidupan itu sendiri. Kosmologi adalah studi tentang dunia dan benda materi. Pokok bahasan kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan, membahas satu pertanyaan kunci, apa yang benar. Aksiologi studi tentang nilai dan membahas satu pertanyaan kunci, apa yang bernilai. Aksiologi berhubungan dengan etika dan estetika. Etika adalah studi tentang standar penilaian yang mempertimbangkan apa yang benar dan baik. Estetika adalah studi tentang keindahan yang mempertimbangkan apa yang indah. Fondasi historis. Martin Luther melihat sejarah sebagai cerita mengenai providensi ilahi dan sebuah panduan praktis bagi kehidupan. Dia memuji sejarawan karena telah membantu memberikan pengertian tentang kejadian-kejadian di dunia dan mencatat tindakan Allah yang luar biasa. Para pendidik Kristen tidak harus kembali menciptakan roda, melakukan hal yang sama seperti pendahulu mereka. Melalui studi sejarah, mereka memiliki potensi untuk mengidentifikasi prinsip, tujuan, dan target pendidikan yang kekal dan tidak akan berubah. Sejarah yang menyatakan bahwa Allah aktif dalam diri semua manusia yang memiliki gambar dan rupanya. Walaupun sudah tercemar dosa, dan tetap menopang mereka dengan penyertaan ilahinya dalam apapun yang mereka lakukan. Semua manusia menemukan kebenaran ciptaan Allah, penyertaan Allah dan atau penebusan. Tetapi tantangan khusus bagi orang Kristen adalah membedakan manakah kebenaran yang bisa diterapkan dalam praktik pendidikan Kristen
Atau manakah kebenaran yang konsisten dengan cara pandang Kristen? Fondasi sosiologis adalah penting untuk mengenal komunitas Kristen sebagai entitas sosial dalam ekspresi sejarah dan kontemporernya. Sebagai entitas sosial, komunitas Kristen memanifestasikan berbagai macam variasi bersama dengan kesatuan yang mendasarinya. Baik variasi dan kesatuan itu berdampak pada pola pikir dan praktik pendidikan Kristen. Fondasi-fondasi sosiologis ini termasuk di dalamnya cara pandang yang berasal dari sosiologi dan antropologi, dan secara khusus antropologi budaya. Fondasi psikologis. Setiap cabang psikologi memberikan pengertian tentang apa yang harus ditekankan saat bekerja dengan manusia, sementara manusia itu terus berkembang dari lahir sampai meninggal dan sampai kehidupan setelah kematian. Tujuan-tujuan yang lebih besar ini akan memandu upaya integrasi antara pengertian psikologis dengan komitmen iman, juga dengan perspektif teologis tentang manusia. 4 pendekatan integrasi. Pendekatan pertama bisa digambarkan sebagai pendekatan diferensiasi atau fragmentasi. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang terpisah tetapi setara dalam memandang manusia dan dalam berelasi dengan manusia. Pendekatan kedua menolak pengetahuan dari psikologi dan menempatkan manusia dalam konteks agama yang telah ditentukan sebelumnya, di mana kehidupan manusia secara total dibentuk oleh pengetahuan dan perspektif agamawi yang tidak ternoda oleh psikologi ataupun oleh pengetahuan tentang pengembangan diri. Pendekatan ketiga bisa dijelaskan sebagai pendekatan yang terintegrasi, tetapi berpotensi untuk salah arah. Ini adalah pendekatan psikologi total terhadap pendidikan Kristen dan perkembangan iman yang membentuk kembali tuntutan-tuntutan iman yang radikal dan mengurangi ciri-ciri teologi Kristen yang unik atau anugerah, keselamatan, dosa, dan rasa bersalah, dan respon pribadi terhadap iman. Pendekatan keempat adalah pendekatan terintegrasi dan diarahkan dalam kaitan dengan nilai-nilai agama. Pandangan gereja melakukan pewarisan kebenaran-kebenaran Kristen di tengah masyarakat yang majemuk, dan karenanya gereja mengambil sikap kontra terhadap penyusup demi menjaga kemurnian iman. Gereja menjunjung tinggi pengakuan iman rasuli. Membangun teologi PAK dalam masyarakat yang majemuk tidaklah mudah tanpa memiliki sebuah kompetensi yang memiliki kekuatan rohani, yaitu melandaskan kepribadian karakter, kecerdasan beriman, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mampu tinggal dan hidup dalam masyarakat yang majemuk. Kemajemukan itu meliputi kultur, agama, suku, bakat, minat, gereja, tingkat sosial, dan masih banyak lagi yang ketika digali, tak habis-habisnya akan ditemukan sesuai ciri spesifikasi setiap orang. Beragamnya tipe kepribadian setiap orang dituntut dari guru PAK untuk mempelajari juga ilmu jiwa agar dapat menggunakan pendekatan yang tepat sesuai kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Sebagai refleksi, konsep pembelajaran yang aplikatif serta penguasaan dunia digital yang modern merupakan tools yang tidak bisa diabaikan selain berpusat pada Kristus untuk mendukung dan meningkatkan kemajuan dalam membangun teologi PAK di tengah kemajemukan masyarakat. Daftar pustaka itu yang pertama Alkitab, yang kedua buku dari Robert W. Pasmino, Fondasi Pendidikan Kristen BPK Gunung Mulia tahun 2018, yang ketiga Dr. Anus Paulus Lilik Kristianto, Prinsip dan Praktik Pendidikan Agama Kristen, Penuntun bagi Mahasiswa Teologi dan PAK, Pelayan Gereja, Guru Agama, dan Keluarga Kristen, Andi Offset, Yogyakarta 2008. Yang keempat, E.G. Homhausen dan I.H. Enklar, Pendidikan Agama Kristen, BPK Gunung Mulia 2023. Kelima, Haryanto GP, Pendidikan Agama Kristen dalam Alkitab dan Dunia Pendidikan Masa Kini, Andi Offset, Yogyakarta 2012. Yang keenam, Haryanto GP, Teologi PAK, Andi Offset, Yogyakarta 2017. Yang ketujuh, B. Samuel Sijabat, Strategi Pendidikan Kristen, Suatu Tinjauan Teologis Filosofis, Andi Offset, Yogyakarta 1996. Dan yang kedelapan, Dr. Joyce Aneke Rantung, MTH, Buku Elektrik Pendidikan Agama Kristen dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk, Lintang Reaksi, Aksara Books 2017. Dan Dr. Bambang Rustanto, MHUM, Masyarakat Multikultural di Indonesia, PT Remaja Rosda Karya Bandung 2016. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.